apakah diperbolehkan, yaitu orang yang sedang sholat mengeraskan sholatnya Ustaz ketika ada orang yang bertamu, katanya Ustaz? Kita dihimbau untuk ibadah, terutama sholat itu ikhlas untuk Allah. Amma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk ikhlas untuk Allah. Ikhlas itu ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Tentang ketika kita sholat, ada yang datang, kemudian kita ingin tahu bahwa kita ingin memberitahu bahwa kita sholat, tunggu. Kita keraskan suaranya, Allahu Akbar, atau kita keraskan bacaan yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya dia dengar. Ini tergantung niatnya. Kalau niatnya dia hanya untuk memperdengarkan untuk orang-orang yang dituju itu, ya salah. Tapi kalau niatnya untuk baca Quran plus memahamkan dia, itu enggak ada masalah. Nah, walaupun dikisahkan oleh Sayyidina Abu Umar ada orang membaca Al-Quran, tiap malam dia baca Quran, kemudian ada kita itu orang yang membangunkan qiyamul lail. Di tengah malam ada yang membangunkan semua orang qiyamul lail. Ketika orang ini sampai ke rumah mau dibangunkan, si sahibul bait mengeraskan suaranya. Satu ayat dibaca keras untuk memberitahu bahwa dia sudah bangun. Kemudian dibaca lagi ayat-ayat yang lain dengan suara pelan. Suatu malam dia bermimpi. Ditunjukkan oleh Allah pahala bacaan Qur'annya dari awal sampai akhir. Yang aneh, ada satu ayat enggak ada pahalanya. Loh, ditanya, ya Rabb, mana pahala ayat ini? Kamu enggak baca. Loh, saya baca ya Allah. Saya baca juga ayat ini. Enggak. Kamu tidak dihitung membaca ayat ini. Loh, saya baca ya Allah. Kamu membacanya untuk memberitahu orang yang membangunkan. Loh, saya cuma ingin ngasih tahu bahwa saya sudah bangun. Wa in kan, orang seperti kamu tidak pantas melakukan itu. Karena ada orang-orang istimewa itu sedikit aja kesalahan itu diperbesar karena dia orang hebat gitu. Sehingga dia bangun, dia baca lagi ayat itu untuk tidak mengurangi pahalanya. Tetap dari Uhti Suciawati dari Lombok ini, Ustaz, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya, katanya Ustaz, menghujat orang lain, katanya Ustaz. Menghujat. Nah. Menghujat itu bukan akhlak orang mukmin. Orang mukmin itu memberi nasihat. Ad-dinu nasihat. Nasihat itu bukan di depan umum. Nasihat itu kita datangi dia, kita telepon dia, dengan kita tunjukkan mahabbah, kita tunjukkan sayang kita kepada dia, dan kita tunjukkan kesalahan dia dengan baik. Itu nasihat. Menghujat itu asab, mencaci. Wal mu'min laisa bisibab wala billa'an. Orang mukmin itu bukan orang yang tukang caci atau tukang melaknat. Nah, memang sesuatu yang paling mudah dan nyaman itu cocok sama nafsu itu menghujat. Banyak orang, kata Habib Umar, kerjanya menghujat aja. Dia enggak berbuat apa-apa. Dia tidak berdakwah, dia tidak membina umat, dia tidak berbuat sesuatu yang untuk masalah umat. Dia hanya bisa menghujat. Kerjanya apa? Menghujat. Alim fulan dihujat, orang ibu soleh fulan dihujat, menghujat tok kerjanya. Kamu apa? Kalau enggak ada, dia enggak berbuat apa-apa. Nol. Dia hanya menghujat. Naudzubillah. Ini golongan yang jelek ya.
Itu jangan jadi orang yang senang menghujat. Ya. Senanglah menasehati atau mendoakan. Ini sifat orang mukmin. Ad-dinun nasihat atau doa. Nah.